desa apa nih? Karangharja. Karangharja. Karena saya memantau dan pemberitaan yang sudah viral, karena kebetulan di sini ada ketua DPD Apiasi Jawa Barat, saya mendapat laporan adanya malpraktek yang dilakukan oleh RSUD Cabang Bungin. Dan kebetulan hari ini saya langsung bersama dengan korban malpraktek beserta dengan istrinya, dan sampai dengan sejauh ini dari pihak rumah sakit itu tidak ada pertanggungjawaban dan juga merasa seperti tidak pernah salah. Padahal di sini pihak keluarga ingin membutuhkan keadilan dan pertanggungjawaban dari pihak rumah sakit. Dan saya pikir dengan kejadian pemberitaan kemarin, kemudian sudah ada buka laporan, tapi di sini saya melihat menduga terkesan Direktur RSUD Cabang Bungin ini terasa kebal hukum. Padahal udah tahu instruksi dari Presiden Prabowo Subianto tidak ada yang kebal hukum. Ketika ada yang bermain-main dengan keadilan, maka kita siap untuk mendapatkan keadilan seperti itu. Baik, saya langsung saja kepada korban pada hari ini dengan Mas siapa Mas? Mas Bayu, Ibu dan istrinya Tia Nurandika. iya, istrinya Ibu Tia Nurandika. Mungkin bisa diceritakan sedikit Mas Bayu terkait awalnya kronologisnya itu mengalami gejala apa, kemudian sampai di rumah sakit tindakannya seperti apa, dan saya harap di sini Mas Bayu sama Mbak Tia sampaikan yang sebenarnya, yang sejujurnya, nggak usah takut, ya kan? Karena di sini kita butuh keadilan. Oke, silakan Mas Bayu. Awalnya mah saya cuma demam panas dingin muntah-muntah, terus dibawa ke rumah sakit tuh pagi tuh sempat dibawa ke rumah sakit sama teman saya. Sampai di rumah sakit ya kan di IGD sampai IGD dibungkus dapat tempat tidur tuh, masih di kursi roda tuh, kursi roda lama tuh sampai kalau nggak salah malam tuh sampai ke pagi lagi di kursi roda tuh baru dapat tempat tidur hari semalam tuh di kursi roda. Nah setelah itu dapat apa didiagnosa demam berdarah Ya. demam berdarah. Dapat ruangan di atas tuh, di ruangan mawar 2 tuh. Itu di mana? Rumah sakit apa? Rumah sakitnya Cabang Bungin. Ada studi Cabang Bungin. Iya. Oke, lanjut terus. Ini yang lebih Boleh Bu, silakan tambahkan. Nah, setelah dibawa ke ruang rawat, selama perawatan suami saya cuma dikasih obat paracetamol dan infusan saja. Selama 5 hari suami saya merasa sakit mata. Berarti saya potong nih, selama 5 hari cuma diberikan paracetamol sama infus. Infusan aja. Oh, nggak langsung di tangan itu nggak ada? Nggak ada sama sekali. kadang bengkak. Pada bengkak juga dibiarin sama dia. Waktu diinfus? Iya. Kiri kanan, jadi saya sehari di sini ntar besok begini. Karena bengkak. Oke, lanjut terus. Pas paginya, pas ke-5 hari suami saya matanya sakit, ribut perih matanya. Jam 10 dibawa ke Polimata. Dicek sama dokter mata. Dokter mata juga belum bisa mendiagnosa kenapa dia matanya sakit. Oke. Terus dokter Polimata juga menganjurkan dirujuk ke rumah sakit lain yang alatnya lebih lengkap. Nah setelah balik lagi ke ruang rawat, saya matanya malah tambah sakit dia. Malah tambah parah, tambah selaputnya pada keluar darah. Terus saya kan sebagai istri khawatir kan ya. Saya tanya ke dokter mata, dokter jaga di situ tentang penyakit suami saya, tapi dia tidak bisa menjelaskan penyakitnya itu. Malah suruh saya cari di Google, suruh searching di Google penyakit mata ini. Saya kan nggak tahu. Terus? Habis itu setelah ke-6 harinya juga suami saya belum diapa-apain matanya. Berarti di poliklinik nggak dikasih obat, nggak dikasih apa? Dikasih obat tetes mata aja. Sama apa? Sama paracetamol. Terus pas
Pas dikasih obat tes mata gimana tuh lanjutannya? Malah tambah parah. Tambah parah. Iya, malah keluar mata suami saya. Terus pihak rumah sakit ketika kejadian dari setelah dikasih tes obat mata ada reaksi begitu, gimana tanggapannya? Pernah Nggak ada. ibu komplain? Saya sering kali bolak-balik ke depan tanya ke dokter, tapi tidak direspon sama dia. Apa jawabannya? Jawabannya sabar ya Bu, sabar. Kan sudah saya obatin, kata dia begitu. Sudah dikasih infus, sudah dikasih obat, kata dia gitu. Sedangkan suami saya jejeloton dia, Nangis. sakitan, nangis. Iya. Berarti di rumah sakit RSUD Cabang Bugin ini setelah dikasih obat tetes ini reaksinya matanya tambah parah. Tambah parah. Itu gimana kalau boleh tahu ceritanya? Merah, terus Keluar darah. keluar darah, Selaputnya pada keluar. terus Nah, pas ke 7 harinya malah tambah keluar matanya, Pak. bola mata. Iya. Nah, terus Nah, habis itu enggak sama sekali dilihat sama rumah sakit. dokternya bilang sabar, Sabar. nggak ada tindakan sama sekali. Enggak ada sama sekali. Suruh minta dirujuk juga, susah buat keluarin rujukan. Maksudnya susah gimana tuh? Suruh harus ngikutin prosedur dia. Apa katanya prosedurnya seperti apa? Kata dia harus bersangkutan sama rumah sakit dia. Terus Itu udah yang bekerja sama. ibu sempat komplain nggak bahwa wah ini harus segera ditindak, Sudah, Pak. harus keluar rujukan. Sudah, tapi Apa katanya? tetap kekeh, kata dia harus sesuai prosedur dia. Dan dilihat nggak kondisi Mas Bayu pada Sudah saat itu? dilihat juga, tapi tetap begitu sama dia. Oke, terus lanjut. Nah, setelah itu 7 hari kita terpaksa cabut paksa karena mata udah tidak memungkinkan lagi. Dia juga sudah kesakitan. Langsung kita bawa ke rumah sakit Cicendo hari ke-7 itu. Belum ada rujukan juga. Belum ada Oke. rujukan juga. Itu berarti inisiatif ibu sendiri nih untuk ke bawah rumah sakit yang lainnya, Iya, bukan berdasarkan surat rujukan yang mereka keluarkan. bukan. Bahkan belum keluar surat rujukannya. Belum, setelah Oke. keluar juga belum keluar. Oke, terus Nah, setelah kita bawa ke rumah sakit Cicendo, langsung ditanganin tuh di rumah sakit Cicendo mah, Pak. Mata suami saya. terus Nah, sampai sekarang juga belum tahu sih penyakitnya. Nah, setelah viral baru rumah sakit datang ke rumah. rumah sakit yang mana nih? RSUD Cabang Bungin Oke. ngasih surat rujukan, itu pun setelah viral. Itu ngasih surat rujukannya gimana? Dari ibu ke sana atau gimana itu? Dia yang kesini. Oh, ke sini. Iya, ke rumah. Ke rumah, iya. Oh, siapa aja yang ke rumah pas saat itu? Waktu yang bawa surat rujukan itu. Asistennya Tahu namanya? Bu Asih kayaknya. Bu Asi. Terus gimana kata Bu Asi? Ya itu mas saya nggak ada di sini kayaknya. Oh, nggak di sini. Heeh. Itu dia ke sini ya Iya. buat apa? Buat surat rujukan setelah viral di pemberitaan ya. Iya, Oke. Kemudian dikeluarin surat rujukan. mm-mm. Langsung kita tindak operasi ke rumah sakit Cicendo. Oke. Nah, sampai begini kondisinya suami saya diangkat Pak matanya. Dari pihak rumah sakit RSUD Cabang Bungin ada nggak berkomunikasi sama ibu atau datang ke sini untuk bahasanya pertanggungjawaban gitu? Saya sempat di WA sama asistennya Bu Asih menawarkan uang 1,5 juta. Uang apa itu? Uang Kata-kata mereka. buat tes lab. Terus